Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Kamu pernah nggak sih punya ide yang keren banget, yang rasanya bisa mengubah hidup, tapi akhirnya cuma jadi wacana? Seringkali musuh terbesarnya itu bukan orang lain, bukan modal, tapi justru pikiran kita sendiri. Yap, overthinking. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng apa itu jebakan overthinking dan gimana caranya kita bisa lolos dari situ. Kenal banget kan sama perasaan ini? Punya seabrek rencana bagus di kepala, tapi kok ya nggak ada satupun yang jalan. Rasanya tuh kayak kejebak di ruangan, padahal pintunya kebuka lebar di depan mata. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita cari tahu bareng-bareng akar masalahnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jebakan terlalu banyak berpikir. Kenapa sih disebut jebakan? Soalnya, ini tuh bukan cuma kebiasaan biasa, tapi udah kayak perangkap yang bikin kita lumpuh. Dan parahnya, kita yang bikin perangkap itu sendiri. Coba dibayangin, kamu punya ide mau buka bisnis makanan online. Keren kan? Tapi tiba-tiba, otak kamu mulai deh muter pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana kalau nggak laku? Aduh, saingannya udah banyak banget. Nanti ngatur waktunya gimana ya? Akhirnya, ide yang tadinya seru banget malah jadi sumber cemas. Nah, inilah yang terjadi. Ketika kita terlalu sibuk sama semua skenario buruk di kepala, kita tuh sebenarnya udah kalah sebelum perang dimulai. Kita nyerah duluan, diikat sama keraguan kita sendiri, dan akhirnya malah menyabotase peluang emas yang ada di depan mata. Terus, gimana dong solusinya? Gampang, cukup dengan mengubah cara kita memandang sesuatu. Gimana kalau resiko yang selama ini kita takuti sebenarnya bukan musuh? Gimana kalau dia itu guru terbaik yang bisa kita punya? Yuk kita bedah. Coba lihat ini. Di satu sisi, kita bisa lihat resiko sebagai musuh. Sesuatu yang bikin takut, bikin lumpuh, dan harus dihindari mati-matian. Tapi, coba deh lihat dari sisi satunya. Resiko itu guru. Setiap kali kita ambil resiko, kita dapat pelajaran. Kita jadi nemu jalan baru. Dan yang paling penting, resiko itu adalah syarat buat kita naik level. Jadi, pertanyaannya bukan ada resiko atau enggak. Tapi, kamu mau pilih kacamata yang mana? Coba deh kita pikirin skenarionya. Kamu berani eksekusi ide. Kalaupun katakanlah gagal, kamu tetap menang kok. Menang apa? Menang ilmu. Kalaupun kamu rugi duit, kamu tetap untung. Untung apa? Untung pengalaman. Nah, kalau kamu berhasil, ya udah, kamu dapat semuanya. Jadi di permainan ini sebenarnya nggak ada yang namanya kalah total. Butuh contoh yang lebih gila? Lihat aja Elon Musk. Dia hampir bangkrut total karena SpaceX gagal meluncurkan roket sampai 3 kali. Dia mempertaruhkan segalanya. Tapi coba lihat sekarang. Justru karena keberaniannya itulah, sekarang roketnya bisa mendarat lagi dengan mulus dari luar angkasa. Gila kan? Ini bukti nyata kalau hadiah terbesar itu seringkali sembunyi di balik risiko yang paling bikin kita gemeteran. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini, kita bakal lancurin satu alasan paling klasik yang bikin orang nunda-nunda. Nunggu momen yang pas, nunggu semua sempurna dulu. Ada satu kebenaran yang harus kita telan. Kondisi sempurna itu mitos, nggak akan pernah ada. Nungguin momen yang tepat itu sama aja kayak nungguin semua lampu merah di kota jadi hijau barengan, baru kita mau jalan. Mustahil kan? Kondisi sempurna itu cuma ilusi yang bikin kita nyaman buat nggak ngapa-ngapain. Jadi, solusinya gimana? Ya, mulai aja. Gak usah muluk-muluk, mulai aja dari yang paling kecil. Mau bikin kapal pesiar, coba dulu bikin perahu kertas. Tes ombaknya, pelajari arah anginnya. Satu langkah kecil yang nyata itu jauh lebih berharga daripada 1000 rencana besar yang cuma ada di angan-angan. Contoh lain yang gampang banget kita lihat, dunia konten. Di satu sisi, ada temanmu yang nunggu punya kamera puluhan juta baru mau bikin konten. Di sisi lain, ada orang yang modal kamera HP doang, tapi langsung gas. Coba tebak, siapa yang sekarang karyanya udah ditonton jutaan orang? Jangan sampai nungguin alat yang sempurna jadi penghalang buat mahakaryamu. Tapi, ingat ya, berani ambil risiko itu bukan berarti jadi orang nekat. Bukan berarti lompat dari tebing tanpa parasut. Ada kok cara cerdas buat melakukannya. Nah, di bagian ini kita bakal bahas strateginya, biar setiap langkah jadi lebih terukur. Ini dia, panduan praktisnya. Cuma 3 langkah. 1, mulai dari yang kecil. Tes dulu idemu di skala kecil, jangan langsung all in. Kedua, belajar dari yang udah pernah.
Cari mentor, baca buku, tonton pengalaman orang lain. Pengalaman mereka itu peta biar kamu nggak jatuh ke lubang yang sama. Dan ketiga, siapin mental. Siap kalau nanti gagal. Bukan berarti pesimis ya, tapi biar kamu nggak shock dan bisa langsung bangkit lagi. Anggap aja kegagalan itu data buat perbaikan. Oke, kita sampai di bagian paling akhir. Pada intinya, semua ini akan selalu kembali ke satu pilihan fundamental yang ada di depan kamu. Coba deh kita renungkan kalimat ini bareng-bareng. Lebih baik menyesal karena pernah mencoba, daripada menyesal seumur hidup karena tidak pernah mencoba. Nyesal karena gagal itu rasanya sakit, tapi cuma sementara dan selalu ada pelajarannya. Tapi nyesal karena diam, karena nggak pernah berani mencoba, itu sakitnya seumur hidup. Coba deh lihat hidupmu sekarang. Semua yang kamu punya hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan di masa lalu kan? Sekarang bayangin, cuma dengan satu keputusan berani hari ini, satu langkah kecil keluar dari zona nyaman, itu bisa mengubah total jalan hidup kamu di masa depan jadi jauh lebih luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu gaya ambil risiko, tapi risiko apa yang mau gue ambil? Apa satu langkah kecil, satu risiko terkecil yang bakal kamu ambil hari ini juga untuk memulai perjalananmu? Pikirkan baik-baik.